Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nih, nama aku Falakun Nurul Hidayah. Aku dari UNSA Public Speaking tahun 2021. Di sini aku akan memberikan suatu materi mengenai public speaking. Oke, apa sih public speaking itu? Public speaking secara umum yaitu berbicara di depan umum. Public speaking adalah bentuk komunikasi di mana seseorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicara yang relatif kontinu. Apa sih tujuan dan manfaat dari public speaking itu? Tujuan dari public speaking untuk menyampaikan sebuah informasi kepada audiens atau khalayak umum, menghibur audiens, serta mempengaruhi audiens. Terus, apa sih manfaat dari public speaking? Manfaat dari public speaking yaitu mengurangi ketidaktahuan, mengurangi tekanan, memahami permasalahan, serta menyelesaikan sebuah masalah. Ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang itu dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Namun, tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika. Oke? Apa saja sih hal-hal yang membentuk seseorang menjadi pembicara yang efektif? Ada beberapa macam hal-hal, terutama yaitu proses belajar dan berlatih, bakat, lingkungan yang kondusif, serta kemauan yang kuat. Dari 4 poin ini, yang paling penting adalah proses belajar dan berlatih serta kemauan yang kuat. Oke, terus apa yang menjadi penyakit utama dalam berpublic speaking itu sih? Jadi, yang menjadi penyakit utama dalam berpublic speaking itu yang pasti adalah sebuah kecemasan atau nervous. Apa saja sih gejala-gejalanya? Yang pertama yaitu suara bergetar, lutut gemetar, detak jantung semakin cepat, pusing, berkeringat, kejang perut atau biasa disebut mual, mata berair, lupa materi, dan lain sebagainya. Si public speaking itu menjadi suatu kecemasan karena pengalaman pertama, terus suasana yang baru, merasa menjadi pusat perhatian, merasa berbeda, trauma masa lalu, maupun tidak siap tampil di depan umum. Terus bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya yaitu yang pertama, mempersiapkan dan melakukan latihan secara rutin. Karena public speaking itu latihan secara rutin. Terus yang kedua yaitu mencari banyak pengalaman. Dari pengalaman ini kita akan terlatih dengan public speaking. Melakukan kegiatan serta menganggap demam panggung adalah hal yang wajar karena semua orang pasti merasakan demam panggung. Entah itu orang yang pertama kali baru belajar public speaking di depan umum maupun orang-orang yang sudah lama terjun di dunia public speaking. Terus apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan saat berpublic speaking? Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu variasi suara, ekspresi wajah, serta bahasa tubuh. Variasi suara itu meliputi apa saja? Meliputi volume dan kerasnya suara. Terus jangan berbicara dengan nada datar, serta kecepatan bicara dan artikulasi. Terus ekspresi wajah. Jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda, tetapi pada semua audiens. Hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala, serta biasakan tersenyum. Bahasa tubuh ini juga penting loh. Dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Gunakan tangan untuk memegang alat bantu. Berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Kenapa? Karena akan membuat audiens itu merasa bingung dan pusing. Terus bagaimana sih tips merebut atensi atau perhatian audiens? Yang pastinya yang pertama yaitu busana yang sesuai. Karena kita adalah pembicara, maka dari itu kita adalah sebagai yang dilihat oleh semua pihak, yang dilihat oleh semua audiens. Audiens akan terpaku melihat kita karena kita adalah suatu pembicaranya. Jadi busana itu penting ya. Terus datang tepat waktu. Dengan datang tepat waktu, kita akan dihindarkan dari masalah-masalah grogi atau merasa tidak nyaman. Serta
kita akan lebih rileks karena kita udah ada persiapan. Gunakan alat audio visual, kemukakan sasaran dan tujuan, serta kemukakan manfaat yang akan diperoleh audiens. Dan kunci dari keberhasilan public speaking adalah berlatih dan mempunyai tekad yang kuat. Jadi teman-teman harus terus berlatih dan juga memiliki tekad yang kuat ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Nun wa qalam wa mayasturun fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.